Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya di daerah Indonesia bagian barat, mungkin pagi, nggak tahu mungkin daerah Indonesia bagian lainnya. Oke, di sini saya diundang secara langsung oleh teman saya untuk ngopi-ngopi santai lah, berobrolan santai. Namun itu berarti karena teman saya katanya ingin ngobrol sesuatu pada saya, karena dia itu sifatnya orangnya nggak mungkin bercerita sama siapapun kecuali hanya orang-orang tertentu yang mungkin bagi dia itu nyaman dalam tanda kutip ya, bukan hal itu. Oke, langsung saja saya panggil orangnya. Kebetulan saya itu sedang berada di rumahnya, di tempatnya di daerah Tangerang. Saya sedang berkunjung ke rumahnya dan sekalian untuk ya ngobrol-ngobrol santai lah pada dia. Oke, langsung saja saya panggil. Mana sih orangnya? Oke, Fad. Waalaikumsalam. Maju dikit. Ya. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Terus gimana perkuliahan sekarang? Karena emang pandemi ya, jadi perkuliahan di rumah. Ya alhamdulillah sih lancar. Tapi ini sering ada kendala nggak kalau misalkan kayak kuliah online kayak gini? Kan sering banget ya kalau misalkan kita yang rumahnya itu jauh dari perkotaan gitu. Ada sih kendala, emang pasti ada lah, terutama di jaringan sih ya. Tapi gimana tuh untuk mensiasat itu? Aman nggak? Aman lah. Boleh percayalah. Tenang aja lah. Oke, siap. Oke nih, nggak diduga-duga gitu. Mau hubungin, dan lagi di mana, bisa ke rumah nggak, pengen ngopi-ngopi. Wah, kayaknya suatu tanda tanya yang besar gitu, ngopi-ngopi ada apa ini. Emang ada apa sih? Ya jadi gini, jadi ada suatu kejadian. Wis. Kejadian, oke. Iya, jadi ada suatu kejadian. Gimana? Pada saat itu ketika teman saya di kampus mengajak saya itu pergi, atau mengajak saya itu ke apa ya, untuk naik gunung gitu. Dan nggak tahu kenapa gitu, perasaan saya kalau misalkan kalau diajak ke gunung gitu, saya sih seneng gitu, seneng travel, seneng jalan-jalan kemana gitu. Tapi kecuali kalau diajak ke gunung, nah itu rasa saya itu apa ya, takut aja gitu. Nah itu kenapa gitu, ya nggak tahu sih. Kalau teman-teman saya seneng banget gitu naik gunung, dan saya sih pengen ngerasain naik gunung. Pernah ada yang ngomong gitulah, entah itu mitos atau apa gitu, banyak hal-hal mistis atau banyak hal-hal yang terjadi di gunung gitu. Nah terlintas di pikiran saya itu kalau misalkan saya ketika naik gunung itu bakalan terjadi atau enggaknya itu kan saya belum tahu lah. Tapi di pikiran saya itu yang saya rasain itu takut atau kenapa gitu ya, itu yang pengen diobrolin sama sama Ramadan gitu. Pemikiran itu muncul kalau boleh tahu pas kapan tuh? Semenjak di kampus kah atau sebelum di kampus? Sebelum sih, kalau misalkan kayak itu sebelum sih. Jadi emang sekarang kan apa ya, informasi kan mudah didapatkan gitu. Iya benar. Pertama dari media sosial. Jadi saya biasalah gitu tuh kayak ada video-video mistis tentang di gunung gitu, ada bahkan ada filmnya gitu tuh, film apa itu ya, tentang Gunung Merapi lah kalau nggak salah itu. Nah di situ kan menceritakan mistis-mistisnya dan kayaknya gitu, dan nggak tahu kayak ke bawah suasana gitu. Kayak ada cerita-cerita juga dari beberapa temen dari mungkin di desa di sananya gitu. Itu yang membuat apa ya, saya ke bawah atau kepikiran dan timbul gak enak gitu sama teman ya. Ketika teman ngajak gitu. Ya. Kalau boleh tahu
Ipad udah pernah belum naik ataupun nanjak lah gitu ke gunung, terus ke perbukitan lah, ke Ya, gunung lah minimalnya? ya belum sih kalau ke gunung. Belum sama sekali. Ya belum lah. Karena ya emang itu Oh. kekhawatiran itu. Tahu mitos-mitos itu mungkin dari HP ya, ataupun dari teman-teman yang tadi diucapin sama Ipad Iya. ya. Begitu Jadi lah. tahu mitos-mitos itu dari teman-teman itu, sedangkan Ipad sendiri belum pernah merasakan hal itu gitu. Iya. Betul. Ini menarik sih ya menurut saya, karena saya juga dulu pernah mengalami suatu trauma gitu, mau pergi ke suatu tempat, namun banyak orang-orang yang katanya jangan pergi ke tempat itu karena di situ tempat yang rawan, dan tempat itu mungkin ada sesuatu yang dirahasiakan oleh warga situ. Nah, saya gimana ya, karena orang takut gitu kan, bener gitu, jadi tetap aja nggak mau ke situ. Cuma saya berpikir lagi dalam hati saya gitu, saya belum nyoba ke tempat itu, baru dengar dari omongan warga dan omongan orang lain gitu. Dan ketika saya mencoba memberanikan diri untuk ke tempat itu, dan alhasil yang nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, ternyata omongan orang itu hanya opini belaka gitu. Nah, melihat permasalahan yang Ipad alami sekarang itu mungkin sama dengan apa yang telah saya rasakan waktu itu. Dan saya mau untuk menangani itu, saya berusaha memberanikan diri dan langsung ke sana, ke tempat itu gitu. Dan ternyata ya biasa-biasa aja gitu, dan terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu. Banyak orang yang kata jangan ke situ, ada ini. Ternyata opini belaka gitu. Nah, seperti itu. Oke, sekarang jadi bagaimana yang dirasain oleh Ipad sendiri gitu. Setelah tadi bercerita awal kisahnya seperti apa, dan juga saya juga berbagi pengalaman tentang yang mungkin ini persis kejadiannya seperti yang dirasain Ipad gitu. Seperti apa kira-kira? Ya, jadi kayaknya emang nggak rasional sih yang tadi sudah diceritakan, sudah diobrolin juga gitu. Kayaknya ya kalau misalkan belum dicoba yang katanya itu emang dan pendapat-pendapat kayak tadi sih itu kayaknya emang benar-benar nggak rasional gitu. Dan saya juga ngerasa nggak enak juga gitu sama teman-teman saya yang udah ngajak saya gitu buat bahasanya intinya itu jalan-jalan lah gitu, buat naik gunung biar saya ngerasain gitu. Ya itu sih saya pengen mengatasi gitu tuh. Nah makanya saya cerita ke Ramadan biar enak sebagai teman terbaik lah. Gila lur. Oke, jadi yang bisa diambil kesimpulan dari obrolan kita kali ini, mungkin gitu, kalau misalkan kita belum pernah mencoba sesuatu hal gitu, jangan katakan itu A, jangan katakan itu B. Ternyata kita belum mencoba. Kalau kita mau memberikan pernyataan tentang sesuatu itu menjadi sebuah opini yang belum diketahui gitu fakta-faktanya. Jadi coba dulu hal tersebut. Kalau misalkan kita sudah mencobanya, pasti kita bisa menarik kesimpulan gitu, bisa menarik sebuah pernyataan dari apa yang telah kita coba gitu. Nah itu mungkin Pak yang bisa saya sharing-sharing lah buat pertemuan kali ini. Mungkin kalau misalkan lain waktu, ketika ada waktu senggang lagi, bisalah kita obrol lebih lanjut gitu. Chatting-chattingan juga nggak jadi masalah gitu, walaupun kita berbeda jarak ya. Iya, nggak bisa menutup kemungkinan kan. Itu mungkin, terima kasih Pak ya. Tadi yang telah disampaikan, saya juga akan menutup rahasia Ipad gitu. Karena kalau misalkan ngobrol sama teman-teman yang lain, wow saya tuh paling kuat, saya paling berani, dan ternyata kan waduh di dalamnya itu. Oke, ini juga menjadi kerahasiaan kita pada kali ini, akan saya tutup ini juga. Nah mungkin itu ya untuk hari ini. Terima kasih sama Ipad. Oke, sukses selalu lah buat kuliahnya juga. Oke, mungkin itu ya teman-teman tadi yang tadi obrolin oleh Ipad. Ini sebuah kisah nyata yang sedang dialami oleh teman saya ini sendiri, tentang trauma yang telah terjadi pada dirinya gitu, yang menjadi sesuatu membuat dia itu
nggak ada rasa berani gitu untuk mencoba hal-hal baru gitu. Padahal keinginannya itu besar untuk mencoba hal baru. Oke, mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Oke, saya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.